Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan membahas bagaimana cara meningkatkan performa striker agar dia bisa mencetak banyak gol. Oke, tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, dan sebelum kita membahas tentang cara meningkatkan performa striker agar bisa mencetak banyak gol, mari kita bahas terlebih dahulu pemain yang sudah saya latih secara individu. Dan musim ini saya sudah melatih pemain posisinya striker, namanya Zlatan Ibrahimovic, dan dia bermain sangat bagus sekali musim ini. Posisi aslinya striker, dan saya menambahkan posisi baru yaitu gelandang serang tengah. Kualitas mutunya saat ini 117%. Tapi saya belum menambahkan kalian khusus untuk pemain ini guys, mutunya sudah terlalu besar, jadi saya tidak berniat untuk menambahkan kalian khusus kecuali mungkin jika ada event kali guys. Oke, tapi tidak apa-apa, yang penting performanya sangat bagus di awal musim ini. Total dia sudah mencetak 26 gol dari 10 pertandingan di Liga, 9 gol dari 5 pertandingan di Liga Champion, dan 15 gol dari 6 pertandingan di Cup. Ini pemain yang sangat luar biasa meskipun saya melatihnya dengan hanya mengandalkan sekitar 300 booster kondisi saja guys. Tapi yang saya tingkatkan yaitu atribut terpenting untuk Zlatan Ibrahimovic, dan saya menyesuaikan dengan pemain tersebut. Tapi yang membedakan karena Zlatan Ibrahimovic memiliki postur yang cukup tinggi, jadi mungkin ada sedikit perbedaan terutama di atribut sundulannya guys. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, sekali lagi jika berkenan kamu bisa dukung saya dengan subscribe akun ini, ataupun jika kamu berkenan kamu bisa subscribe juga akun kedua saya, namanya TR Alpate. Akun itu saya dedikasikan untuk anak saya nanti kelak jika dia sudah dewasa. Oke, terima kasih banyak atas dukungannya dari teman-teman. Dan kali ini saya akan membuat sesuatu yang berbeda. Saya mendapatkan tantangan dari Bang Sony yang katanya sudah melatih pemain secara militer, atau saya selalu menyebutnya melatih pemain secara individu, dan ternyata hasilnya tidak memuaskan Bang Sony. Pemain tersebut bukan menjadi striker pencetak gol, melainkan menjadi striker pemberi assist. Tidak sesuai harapan, tapi tidak apa-apa. Kalau saya sih yang penting dia masih berkontribusi besar untuk timnya musim ini. Oke, langsung saja kita masuk ke akun Bang Sony. Di sini saya diberikan email dan passwordnya, dan saya diberi tantangan agar bisa meningkatkan performa striker tersebut agar dia bisa mencetak banyak gol. Tapi dia juga bisa berkontribusi besar memberikan assist. Dan yang pasti ini adalah sesuatu yang sulit karena mutunya saat ini sudah lebih dari 120%. Jelas ini adalah latihan yang cukup sulit karena ketika kita melatih pemain dan mutunya sudah terlalu tinggi, kemungkinan besar peningkatannya akan sangat lambat, dan kita harus benar-benar sabar untuk bisa meningkatkan atribut pemain tersebut agar performanya menjadi bagus. Dengan performanya yang sangat bagus, Zlatan Ibrahimovic membawa tim saya untuk sementara memuncaki Liga di pekan ke-10 guys. Total tim saya sudah bermain 10 pertandingan, belum pernah kalah dan juga belum pernah seri, mencetak 48 gol dan hanya kebobolan 3 gol saja. Jadi bukan hanya sektor serangan saja yang tajam, tapi sektor pertahanan juga sangat bagus dengan hanya kebobolan 3 gol dan sudah meraih 30 poin. Jadi tim saya meraih 30 poin penuh dari 10 pertandingan. Selisihnya cukup jauh dari posisi 2 klasemen, meskipun mereka belum pernah kalah sama sekali, tapi mereka lebih banyak mendapatkan hasil seri. Begitupun di kompetisi Liga Champion, tim saya berhasil meraih poin penuh di babak grup, dan berlanjut di kompetisi Cup, tim saya melaju ke babak perempat final, dan di leg pertama berhasil mengalahkan Katsar United dengan skor 6-1. Dan itulah performa striker saya yang cukup tajam musim ini hingga bisa membawa tim saya melaju jauh di 3 kompetisi berbeda, dan alhamdulillah itu adalah salah satu kesuksesan saya. Saya menyebut sukses jika saya berhasil melatih pemain yang saya inginkan, dan saya bisa melatihnya sesuai apa yang saya harapkan, dan itu terjadi. Meskipun terkadang hasilnya tidak selalu membawa tim saya juara, tapi jika saya melihat pemain saya berkontribusi besar, terutama pemain yang saya latih secara individu,
Dan tentu saja itu membuat saya senang guys, karena memang sangat sulit sekali, terutama ketika kita mengelola tim yang levelnya sudah lumayan cukup tinggi dan persaingannya memang begitu ketat. Buat teman-teman yang memang katanya bilang bahwa bermain top 11 harus top up, harus membeli sesuatu agar kita memenangkan pertandingan, itu salah, karena semakin besar tim yang kita miliki semakin sulit lawan yang kita hadapi. Atau jika kamu memiliki banyak uang untuk membeli sesuatu di dalam game Top 11, kamu juga bisa memenangkan setiap pertandingan. Tapi dengan syarat kamu mengerti dan memahami cara bermain Top 11. Karena itu hal tersulit memainkan game ini guys. Bukan hanya ketika kita memiliki banyak uang untuk membeli pemain, banyak uang untuk membeli token, booster kondisi, moral, pengobatan, dan sebagainya, itu tidak membuat dan tidak ada jaminan tim kamu akan selalu juara. Karena jika kamu memiliki tim yang kualitasnya tinggi, tentu saja lawan yang kamu hadapi memang sulit dihadapi. Itu yang selalu saya ucapkan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa dirugikan oleh game Top 11, sebaiknya kamu berkaca diri, kamu belajar lagi apa yang harus kamu lakukan di dalam game ini. Karena Top 11 adalah game strategi yang menurut saya sangat sulit dimengerti. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke dalam akun game Top 11 milik Bang Sony, dan Bang Sony kali ini menggunakan formasi 3-1-2-1-3. Kemudian untuk pemain yang katanya dilatih secara individu yaitu Alvaro Morata, pemain yang sebenarnya adalah striker murni tapi ditingkatkan lagi posisinya menjadi gelandang serang kanan dan gelandang serang kiri. Entah berapa ratus booster kondisi yang sudah dihabiskan oleh Bang Sony untuk meningkatkan satu pemain ini. Umurnya masih sangat muda, 18 tahun, mutunya saat ini 128%, posisinya striker dan dia juga bisa bermain di posisi gelandang serang kanan atau kiri. Kemudian dengan satu kalian khusus pencetak gol 1 lawan 1. Tinggi badannya lumayan, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah, pas lah guys gitu, 187 cm dengan kaki kanannya yang bagus untuk menendang. Oke. Dan untuk statistiknya sendiri kita bisa melihat di sini bahwa Alvaro Morata, pemain yang baru dilatih secara individu ini, lebih banyak memberikan assist ketimbang mencetak gol. Total dia mencetak 3 gol dari 9 pertandingan di liga saja guys. Oke, dan jika kita lihat statistik keseluruhan, total Alvaro Morata sudah mencetak 6 gol dan lebih banyak memberikan assist. Total 15 assist sudah diberikan untuk rekannya dan 2 kali menjadi man of the match pertandingan. Sedangkan untuk pencetak gol terbanyak yaitu posisi striker Vlahovic yang sudah mencetak 27 gol, 4 assist dan 6 kali menjadi man of the match pertandingan. Kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya Alvaro Morata memberikan kontribusi besar untuk timnya Bang Sony yaitu Juventus dengan memberikan 15 assist, dan untuk saat ini memang persaingan liga di akunnya Bang Sony memang sangat ketat sekali, dan tim Bang Sony juga sudah tersingkir di kompetisi cup dan masih melaju di babak Liga Champion, dan saya harap timnya Bang Sony bisa juara liga ataupun juara Liga Champion musim ini, karena hanya ada 2 harapan itu saja, dan saya harap bisa triple winner dengan membawa trofi Piala Super. Oke, lalu apa saja yang harus kita tingkatkan agar Alvaro Morata bisa mencetak banyak gol, dan apa kesalahan yang dilakukan oleh Bang Sony ketika melatih pemain secara individu? Ketika saya bertanya kepada Bang Sony, Bang, sebenarnya kamu ingin melatih pemain yang seperti apa sih? Dan Bang Sony bilang katanya dia ingin melatih pemain secara militer, meningkatkan kualitas mutunya hingga tinggi, dan dia ingin pemain yang dia latih bisa mencetak banyak gol. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Pertama, kesalahan yang dilakukan oleh Bang Sony yaitu ketika melatih pemain terus-menerus dengan drill latihan yang sama, tapi tidak memikirkan atribut mana yang meningkat dan atribut mana yang harusnya tidak ikut meningkat. Jadi itu membuat atribut lain ikut meningkat dan membuat pemain ini lebih condong ke atribut yang seharusnya tidak ditingkatkan. Kemudian dari posisi pemain seharusnya Alvaro Morata ditempatkan di posisi aslinya yaitu striker. Tapi karena ada striker yang lebih banyak mencetak gol, akhirnya Alvaro Morata ditempatkan di posisi gelandang serang kiri. Dia bisa saja dimainkan sebagai striker, tapi mungkin ya karena ada striker lain yang tajam. Dan resiko ketika kita memiliki banyak penyerang tangguh
kita menjadi bingung sendiri. Jadi saya selalu menyarankan bahwa kita harus memiliki salah satu penyerang saja yang memang memiliki kontribusi besar mencetak gol, dan sisanya akan menjadi pemain pendukung. Misalkan seperti Alvaro Morata, dia lebih banyak memberikan assist ketimbang mencetak gol. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang buruk, karena kita lihat bahwa performanya cukup bagus ketika dia memberikan assist, dan kita bisa melihat bahwa atribut umpannya lebih tinggi nomor 2 dari atribut manapun. Total atribut kuncinya yaitu tembakan di angka 204%, sedangkan atribut umpannya di angka 184%, lebih tinggi daripada atribut penyelesaian. Jika mungkin atribut penyelesaiannya lebih tinggi, mungkin Alvaro Morata bisa menjadi gelandang serang dan striker yang haus gol. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Bang Sony. Karena saya bilang kepada Bang Sony, apa yang kamu lakukan terhadap pemain ini setelah kamu melatih militer? Dia bilang bahwa katanya dia melatih sesuai yang ada di grup top 11 dan hanya dikasih gambarnya saja, tapi tidak diberikan latihan yang jelas seperti apa. Jadi ya mungkin asal-asalan, jadi yang meningkat atribut umpan bukan penyelesaiannya. Sebenarnya kita bisa tingkatkan lagi atribut umpan di angka ini saja, jangan sampai meningkat, ya mungkin meningkat sedikit aja nggak apa-apa. Dan kita akan tingkatkan atribut penyelesaiannya yang masih cukup rendah di angka 179%. Tapi sebelum itu, karena mutunya sudah terlalu tinggi, kita akan tingkatkan atribut yang masih terlihat sangat rendah, seperti penempatan posisi, sundulan, kemudian kebugaran, agar nanti Alvaro Morata bisa meningkat lagi. Jadi perlahan saja, kita tidak bisa melatihnya sekaligus karena kita akan menghemat booster kondisi. Jika kita sudah melatih pemain secara individu dan mutunya sudah terlalu tinggi seperti ini, kemungkinan besar peningkatannya akan sangat lambat. Jadi kita harus benar-benar sabar untuk melatih pemain secara individu atau sebutannya secara militer. Oke, sekarang kita akan tingkatkan atribut yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu penempatan posisi dan sundulan. Setelah itu kita bisa melatih atribut lainnya guys. Kita akan fokus terlebih dahulu melatih atribut terendah. Oke, setelah kita masuk ke menu latihan, lalu memilih pemain, kemudian klik selesai, lalu pilih drill. Dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan bertahan untuk meningkatkan atribut penempatan posisi. Karena striker yang bagus memiliki penempatan posisi yang bagus juga, agar dia bisa mencetak gol dimanapun dia berada. Jadi ketika dia berada di tempat yang mungkin sangat sulit sekali, dia juga akan bisa menerima bola-bola rebound dari rekannya. Tapi untuk gameplay di Top 11 3D memang tidak terlihat, tapi mungkin kita akan bisa melihatnya di pembaruan selanjutnya guys. Oke, kali ini saya akan menggunakan di latihan analisis video, dan atribut yang akan pemain ini dapatkan yaitu kreativitas, penempatan posisi, serta untuk keberanian sendiri itu khusus untuk melatih pemain bertahan. Dan untuk komunikasi itu adalah atribut untuk penjaga gawang. Oke, pemain akan minus kondisinya sebesar 4,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Kamu bisa lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut penempatan posisi meningkat. Tapi sebelum kita melatihnya lebih jauh, agar kamu tidak pegel jempolnya, agar kamu tidak kecapean, untuk membantu kamu melatih pemain secara militer atau melatih pemain secara individu, kamu bisa menggunakan aplikasi Auto Clickers. Ini gratis dan kamu bisa mendownloadnya di Play Store. Kemudian setelah mendownload, kamu menginstalnya, kamu bisa membuka aplikasi tersebut, lalu klik aktifkan multi target dan keluar seperti ini. Kemudian kamu bisa klik tanda plus di sini, lalu geser ke pojok kanan atas di tanda X, kemudian klik lagi segitiga sebentar, lalu klik lagi, kemudian kita perlebar lagi, klik tanda plus lagi, geser di pojok kanan sebelah bawah, kemudian klik tanda segitiga, lalu klik lagi pause dan tambah lagi satu di sini guys, paling atas. Oke, setelah itu kita mulai melatihnya secara individu dan biarkan sampai pemain itu kelelahan, baru kita tambahkan lagi kondisinya. Oke, mulai start. Lakukan latihan ini berulang kali hingga pemain tersebut atribut penempatan posisinya meningkat. Oke guys, jika dirasa menggunakan drill latihan ini tidak ada peningkatan, kita bisa melihat di sini hanya sedikit sekali peningkatan yang kita dapatkan
di posisi atribut penempatan posisi yaitu sebesar 110%, kita bisa menggunakan maksud saya drill latihan lain untuk meningkatkan atribut penempatan posisi guys. Oke, tapi sebelum itu kita akan meningkatkan atribut, maksud saya kita akan meningkatkan kondisi pemain ini terlebih dahulu. Kemudian kita pilih drill lagi guys. Di sini sudah tengah malam, soalnya sudah jam 0.14. Saya pulang kerja tadi jam setengah 11 malam dan langsung bermain Top 11. Lumayan cukup melelahkan. Saya lembur hari ini karena besok libur. Jadi saya akan coba meningkatkan pemain milik Bang Sony. Saya sebenarnya cukup lelah ini guys. Oke, karena tadi menggunakan drill latihan analisis video peningkatannya sangat rendah, kita akan menggunakan drill latihan lain dengan intensitas medium, yaitu pertahanan segaris. Dan atribut yang akan kita dapatkan yaitu penempatan posisi. Ini fokus penempatan posisi. Untuk atribut penjagaan, komunikasi dan konsentrasi itu hanya untuk pemain bertahan. Oke, kita bisa menggunakan drill latihan pertahanan segaris untuk meningkatkan penempatan posisi pemain ini. Kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Seperti biasa, latihan seperti ini terlebih dulu dan kita sudah meningkatkan 2 penempatan posisi. Lalu lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut penempatan posisi meningkat di angka 20% lebih. Saya akan skip lagi agar tidak memakan durasi yang cukup panjang. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kita cek lagi keterampilannya dan atribut penempatan posisi yang tadi di angka 110%, kali ini sudah meningkat di angka 140%. Dan kita bisa fokus untuk melatih atribut lainnya, yaitu atribut terpenting untuk seorang striker. Apalagi kalau bukan penyelesaian dan tembakan, serta kekuatan. Striker harus kuat agar bisa berhadapan dengan back lawan, terutama back tengah yang biasanya menjadi pengganjal terberat untuk seorang striker. Jadi kita akan tingkatkan kekuatannya, kemudian penyelesaian dan tembakannya yang masih menurut saya terlalu rendah di angka 204%. Oke, sekarang kita bisa melatih atribut tembakan, penyelesaian dan kekuatannya menggunakan drill latihan yang berbeda. Sekarang kita masuk ke menu. Sekarang kita masuk ke menu drill latihan lagi dan kita akan memilih drill. Kali ini kita menggunakan drill latihan menyerang, yaitu teknik menembak. Kita akan coba menggunakan drill latihan ini lagi guys. Sepertinya cukup berat, tapi kita akan coba lagi karena mutunya sudah terlalu besar, jadi peningkatannya sedikit lambat. Oke, kita akan menggunakan drill latihan teknik menembak untuk meningkatkan atribut tembakan, kekuatan, dan penyelesaiannya. Kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat di angka yang cukup tinggi. Nanti saya akan kasih tahu berapa angkanya. Oke, saya akan skip lagi videonya karena durasinya sangat lama. Saya juga lelah. Oke guys, jika dirasa menggunakan drill latihan ini sudah tidak efektif lagi, kita bisa mengganti drill latihannya. Tadi kita menggunakan drill latihan teknik menembak dan ternyata peningkatan hanya masuk ke dalam atribut kekuatan serta tembakan dan penyelesaian hanya beberapa saja. Kita bisa melatih atribut lainnya yang masih cukup rendah, yaitu kebugaran dan kekuatan. Sekarang kita bisa masuk ke menu fisik dan mental. Kita akan tingkatkan atribut tersebut untuk agar dia bisa bukan hanya kuat tapi dia juga selalu bugar. Untuk meningkatkan atribut kekuatan dan kebugaran, kita bisa tingkatkan menggunakan drill latihan kebugaran dengan intensitas sangat sulit. Kita bisa isi full slot di sini dan kondisi pemain akan minus 22,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kita cek lagi keterampilannya dan atribut kekuatan sudah meningkat di angka 160%, sedangkan atribut kebugaran sudah meningkat di angka 140%. Nah, sekarang kita bisa tingkatkan lagi atribut yang masih cukup rendah, yaitu atribut dribble yang masih di angka 118%.
Oke, sekarang kita bisa tingkatkan atribut dribble. Di kesempatan kali ini kita akan tingkatkan hingga di angka 130%-an guys. Sekarang kita bisa masuk, pilih drill lagi. Kemudian untuk meningkatkan atribut dribble kita bisa menggunakan drill latihan fisik dan mental. Atribut dribble masuk ke dalam atribut giringan guys. Jadi kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit ataupun intensitas yang mudah ataupun sangat mudah. Dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan mana ya guys, drill latihan. Oke, kita akan menggunakan. Oke guys, setelah melakukan latihan yang cukup melelahkan, kali ini kita cek lagi keterampilannya, dan atribut dribble sudah meningkat di angka 130%. Sekarang kita bisa fokus terhadap atribut sundulannya yang masih terlihat cukup rendah, yaitu di angka 124%. Dan untuk melatih atribut sundulan kita bisa masuk lagi ke menu drill latihan, kemudian pilih drill, dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan ini dia guys, permainan sayap. Kita akan meningkatkan atribut umpan silang, tembakan, penyelesaian, dan sundulan. Oke, kita bisa pilih menggunakan drill latihan dengan intensitas yang sulit ini. Seperti biasa, isi full slot dan kondisi pemain akan minus 18%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat. Oke, setelah melakukan latihan berulang kali, kita isi lagi kondisi pemain ini guys, karena sudah mulai kelelahan. Dan sekarang atribut sundulan sudah meningkat di angka 130%, sama dengan atribut dribble yang tadi sudah terlihat bahwa sudah ada peningkatan, maksud saya di kedua atribut yang terlihat sangat rendah sekarang sudah meningkat di angka 130%-an. Sekarang kita bisa fokus lagi untuk melatih atribut lainnya guys. Di sini kita bisa melihat bahwa atribut dribble-nya masih di angka 130%, sundulan 130%, dan ini adalah dua atribut yang paling rendah, dan kita akan fokus untuk meningkatkan dua atribut ini terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa tingkatkan atribut lainnya guys. Pertama kita akan fokus melatih atribut sundulannya, karena kita lihat posturnya lumayan cukup tinggi, 187 cm, dan atribut sundulan cukup penting untuk seorang striker agar bisa mencetak gol dengan kepalanya. Oke, seperti inilah cara melatihnya guys. Jadi kamu bisa tingkatkan atribut yang paling rendah terlebih dahulu, tingkatkan perlahan saja per 10%. Kita akan mendekati atribut keseluruhan pemain ini, terutama atribut yang akan meningkatkan kualitas mutunya atau kualitas bintangnya. Jadi mendekati atribut tersebut atau sudah melewatinya, baru kita akan fokus melatih atribut lainnya lagi. Jadi perlahan saja, jangan terus menerus, nanti booster kalian akan habis karena peningkatannya memang sangat lama sekali. Oke, setelah ini kamu bisa melakukan hal seperti tadi, fokus tingkatkan atribut rendah, lalu ganti atribut lainnya. Dan yang pasti jangan sampai atribut lainnya itu mengganti posisi atribut kunci. Contoh atribut kuncinya yaitu tembakan dan penyelesaian. Jangan sampai kedua atribut itu lebih rendah dari atribut manapun guys. Jadi itu akan membuat pemain ini sulit mencetak gol. Jadi pastikan dua atribut itu lebih tinggi dari atribut manapun. Oke guys, itulah sedikit kesimpulan yang bisa saya bahas, dan kita akan lihat hasilnya setelah pemain ini ditingkatkan lagi atribut kuncinya. Oke guys, setelah melakukan latihan secara individu atau secara militer, tadi malam saya ketiduran, jadi saya tidak bisa merekam secara lengkapnya karena capek banget guys. Saya sampai jam 2 kemudian ketiduran, dan sekarang kualitas mutu Alvaro Morata sudah meningkat menjadi bintang 9 atau setara mutu 160%, dan masih bisa meningkat lagi di angka 180%-an. Tapi cukup sampai di sini terlebih dahulu karena ya tugas saya hanya meningkatkan 2 bintang saja guys di sini dengan merubah atribut kuncinya. Yang awalnya atribut tembakan dan umpan, kali ini saya meningkatkan atribut tembakan dan penyelesaian untuk menjadi atribut kuncinya. Kemudian untuk atribut pendukung yaitu kekuatan, penempatan posisi, dan umpan. Kita akan lihat setelah ini apakah Alvaro Morata bisa berkontribusi besar mencetak gol untuk Juventus atau timnya Bang Sony.
Dan kali ini saya mencadangkan pemain bintang yang sudah mencetak banyak gol untuk tim Bang Sony, yaitu pemain yang berada di posisi striker. Dan kali ini saya menempatkan Morata di posisi aslinya, yaitu striker murni. Dan kita akan lihat apakah dengan formasi yang saya rubah kali ini Alvaro Morata bisa mencetak kontribusi untuk timnya saat ini. Kita akan lihat, dan saya akan menantang tim yang saat ini berada di puncak klasemen Liga, yang saat ini menjadi rival berat Bang Sony. Jadi jika tim ini berhasil mengalahkan Bin Bun, atau kita sebut saja Bin Bun, dia berada di posisi puncak klasemen Liga, selisihnya 2 poin. Dan kita akan lihat, saya akan menggunakan formasi 4-1-2-3 dan kualitas mutunya setara. Jika kita menempatkan pemain-pemain bintang yang dimiliki oleh Bang Sony, kemungkinan besar selisihnya akan sangat jauh. Jadi saya mencadangkan mereka dan memainkan pemain-pemain yang lebih rendah. Jika hasilnya bagus, itu berarti ada kemungkinan besar Juventus atau tim Bang Sony bisa mengangkat trofi Liga musim ini. Bin Bun ada di posisi puncak klasemen dengan raihan 28 poin, selisihnya 2 poin dengan posisi 2 dan selisih 4 poin dari posisi 3 klasemen. Jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya, dan kita akan lihat apakah Alvaro Morata berhasil menjadi pemain penentu di pertandingan kali ini. Mari simak baik-baik video ini hingga selesai. Jadi ya, kita akan lihat Alvaro Morata seperti apa. Saya juga penasaran sekali. Juventus di menit 58 kesulitan, tapi Alvaro Morata berhasil memberikan satu kontribusi besar dengan asisnya. Arthur berhasil menyundul bola dan masuk ke jala Bin Bun di menit ke-58. Skor menjadi 1-0. Tidak ada gol sampai menit 71, hingga akhirnya pemain-pemain Bin Bun berhasil mengecoh pemain bertahan dari Juventus dan mencetak gol dengan sangat bagus sekali. Tendangan voli dari Dintung masuk ke gawang dengan deras, tendangan jarak dekat yang luar biasa. Skor menjadi 1-1 di menit 72. Setelah kesulitan menjebol pertahanan Bin Bun, kali ini Juventus berhasil memanfaatkan kesalahan tim lawan dengan melakukan serangan balik cepat. Umpan dari Arthur kepada Morata berhasil diselesaikan dengan sangat baik. Alvaro berhasil mencetak gol setelah melewati penjaga gawang dari Bin Bun, dan skor menjadi 2-1 untuk kemenangan Juventus di pertandingan persahabatan melawan rival terberatnya di Liga. Karena di sini saya banyak menempatkan pemain pengganti, akhirnya mutu antara Juventus versus Bin Bun sedikit seimbang, yaitu 103% berbanding 100%. Tapi kita lihat bahwa penguasaan bola lebih banyak Juventus, yaitu 58 berbanding 42%. Tapi Bin Bun melakukan perlawanan yang sangat hebat dengan lebih banyak melakukan percobaan tembakan ke gawang Juventus. Total 10 tembakan dilakukan oleh Bin Bun, 4 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Sedangkan Juventus melakukan 8 percobaan, 3 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Dari efisiensi tembakan sendiri lebih unggul Juventus. Dan kali ini kita bisa melihat bahwa Alvaro Morata mendapatkan nilai yang cukup baik meskipun tidak menjadi man of the match. Oke guys, meskipun Alvaro Morata hanya mencetak 1 gol dan 1 assist, tapi itu sudah cukup bagi saya mengetahui bahwa Alvaro bakal menjadi penyerang yang bagus. Dan mudah-mudahan saya harap tim Bang Sony bisa menjuarai kompetisi Liga dan Liga Champion musim ini. Saya berharap seperti itu dan tetap optimis. Dan saya harap semua teman-teman yang menonton video ini musim ini bisa menjadi juara, terutama juara Liga, Liga Champion ataupun Cup, dan jika beruntung mudah-mudahan kamu juga bisa juara Piala Super. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti itulah cara saya meningkatkan pemain, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang selalu mendoakan saya yang baik-baik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.